kakak nggak bisa ngasih keadilan buat kamu. Aku udah gagal jadi kakak yang baik buat kamu. Tapi kakak nggak akan berhenti buat dapetin keadilan buat kamu, Tia. Kakak janji. Mbak, Sus, Mbak, kok di sini? Ini kan jenazahnya Tia. Iya, Sus. Ini Tia, ini adik saya, Sus. Jadi Tia adiknya Mbak Erika? Iya, Sus. Maaf ya Mbak Erika, saya baru tahu. Suster kenal adik saya di mana? Saya sempat nolongin Tia dan bantu dia buat visum, Mbak. Hasil otopsinya udah keluar, Mbak. Suster bawa hasilnya, Sus. Mbak Erika udah siap dengar hasilnya? Ya, saya siap, Sus. Kesimpulan dari dokter, Tia meninggal karena dibunuh dengan ditabrak motor berulang kali, Mbak. Astagfirullahaladzim. Ada patah tulang di kaki dan bagian rusuk. Ada juga ditemukan jejak ban motor yang nempel di kulitnya Tia, Mbak. Lanjutkan, Sus. Ditemukan juga bukti pemerkosaan, Mbak. Apa, Sus? Pemerkosaan? Hasilnya sama persis seperti visum yang dilakukan Tia tempo hari. Maafin saya ya, Mbak. Saya nggak bisa ngelindungin dia. Ini bukan salah suster. Tapi ini salah orang biadab yang udah membunuh adik saya. Kamu tahu, Sus, siapa yang membunuh adik saya? Enggak, Mbak. Saya nggak tahu. Tapi yang saya ingat, dia itu mau ngelaporin manajer di tempat dia kerja ke polisi, Mbak. Tapi saya nggak tahu siapa orang yang dia maksud dan kenapa. Sebelum Tia menghilang itu, saya sempat melihat dia bertengkar dengan Pak Dodi. Tapi saya nggak tahu dia bertengkar tentang apa. Kalau memang diduga dia itu meninggal pada jam 10 malam, saya tuh nggak bisa dituduh sebagai pembunuh. Karena saya lagi ada di resto. Dia lagi biadab. Aku nggak akan biarin kamu hidup tenang. Kenapa tiba-tiba perasaanku jadi nggak enak ya? Maaf, aku buru-buru. Mbak Erika? Mbak Erika mau kemana Mbak Erika? Mbak Erika tunggu! Mbak Erika mau kemana ya? Apa jangan-jangan dia mau ke tempat kerjanya Tia? Tapi kok dia bawa air keras? Apa ya rencana dia? Aku harus cegah Mbak Erika. Panas! Dasar perempuan gila! Lo mau bunuh gua apa? Ini belum seberapa dibanding sakitnya Tia. Kamu udah bunuh adik aku dan kamu yang pantas mati. Udah gua bilang gua gak pernah bunuh adik lo, tau gak? Tolong! Mas Dodi. Mas? Mas kenapa Mas? Tadi ada perempuan gila yang menyiram saya. Dan ini panas banget. Ini efek air keras. Jadi Mbak Erika sengaja bawa air keras buat disiram ke Mas Dodi. Ini ada apa sih ribut-ribut? Dodi, kamu kenapa, Dot? Siapa yang ngelakuin ini? Aduh, ini panas banget, Bu. Ini panas, saya disiram sama kakaknya Tia, Bu. Aduh, kenapa sih selalu aja ada keributan di resto saya? Kalau kayak gini resto saya tuh bisa bangkrut. Aduh, bener-bener ya. Ini lagi Sekar. Ngapain sih kamu selalu ada di mana-mana? Setiap ada kejadian selalu ada kamu. Ngapain sih? Saya tuh datang ke sini justru karena mau menolong. Ya udah buruan deh. Mending sekarang kamu telepon ambulan. Nih, bawa dia. Jangan sampai dia meninggal di sini. Aduh, tolong.
Udah tante masuk aja. Mbak. Halo Mbak. Ini panas banget Mbak. Mas, kita ke rumah sakit sekarang ya. Iya. Maaf ya Pak, tapi luka bakar ini kalau tidak segera ditangani akan makin melepuh Pak. Kalau aja sekarang aku bisa buktiin kamu adalah pembunuh Tia, udah aku seret kamu ke kantor polisi. Sus, tolong antarkan ke rawat inap. Sus, kenapa susar ngeliatin saya kayak gitu? Enggak Pak, saya cuma mau mindahin Bapak ke ruang rawat. Sebentar ya Pak, saya ambil kursi roda dulu. Pokoknya, gue harus balas dendam sama orang yang udah nyelakain gue kayak gini. Ini nggak bisa dibiarin. Aduh, ini kenapa lampunya kedap-kedip gini ya? Bella, tolongin Tante Bel. Apaan tuh tante? Bella sini deh. Kenapa? Kaki Tante tuh susah banget digerakin. Kamu ya Tante. Tante, ini kenapa ya tante? Restoran tante kok jadi aneh kayak gini, jadi horor. Iya Bel, Tante juga nggak ngerti kenapa ya. Semenjak kejadian itu, Tante juga sering diteror arwah. Kayaknya Tante harus lapor sama Satria deh. Aduh tante, nggak mungkin lah tante kita lapor Satria. Yang ada Satria bakalan bilang kita halu tante. Nggak, dia nggak mungkin percaya. Ya terus Tante mesti gimana dong Bel? Bel, tapi Tante merasa nih ya, pas Tante lihat muka setan itu, oh Tante kayak kenal ya. Dia itu kayak mantan karyawan Tante yang namanya Tia itu loh. Hah? Iya. Jangan-jangan dia dendam lagi tante sama tante gara-gara tante belum cabut laporannya. Oh ya ampun, bener. Bel, kamu temenin Tante ke kantor polisi ya Bel. Tante mau cabut laporan Tia. Tante juga mau bikin laporan soal si Dodi tadi. Ya, menurut aku, sekalian aja pecat tuh si Dodi. Silakan pelan-pelan Pak. Ada apa ya Pak? Ini bos saya. Saya tuh dipecat. Bos saya ini nggak ada kasihan-kasihannya sama saya ketika saya lagi kecelakaan kayak gini. Permisi. Maaf saya mengganggu waktu istirahatnya. Saya kesini atas laporan Ibu Astari. Saya perlu tahu kronologi kejadian yang terjadi di depan resto ibu saya. Maksudnya, Bu Astari sudah melaporkan perempuan gila itu ke polisi? Ya bagus. Saya itu nggak salah. Mas Satria lihat sendiri kan, saya ini sampai begini kecelakaannya. Oke, tapi saya perlu tahu. Apa Mas Dodi melihat pelaku yang menyerang Mas Dodi? Pelakunya itu kakaknya Tia, namanya Rika. Mas Satria ingat kan, waktu di resto itu, dia tuh punya dendam sama saya, Mas. Dia tuh masih menganggap saya sebagai pembunuh adiknya, padahal saya nggak bersalah. Mas, pokoknya Mas Satria harus memenjarakan dia, Mas. Ya, saya minta Mas Dodi untuk tenang dan percayakan semuanya sama pihak kepolisian. Kalau gitu saya permisi. Mas, pokoknya Mas harus bawa dia ke penjara. Jadi gimana? Mas, saya mau ngasih tahu soal hasil otopsi Tia dan perkataan terakhir dia sebelum meninggal. Maksudnya kamu kenal sama Tia? Dia bilang apa sama kamu? Sebenarnya saya sempat nolongin Tia, Mas.
dan bawa dia ke rumah sakit untuk visum. Terus dia sempat bilang sama saya kalau dia itu mau laporin manajernya di tempat dia kerja atas kasus pelecehan. Tapi dia belum sempat lapor, Mas. Dia udah meninggal. Dan setelah saya telusurin, manajer yang dia maksud itu Mas Dodi. Berarti kamu curiga bahwa pembunuhnya Tia adalah Dodi? Iya, Mas. Nanti Mas Satria bisa cek deh hasil visumnya. Ya, aku paham. Oh ya, kamu tahu sekarang Erika di mana? Saya nggak tahu, Mas. Tadi saya sempat ikutin, tapi saya kehilangan jejak. Dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sebentar. Halo Jovi, kamu ingat perempuan yang waktu itu melaporkan hilangnya Tia? Namanya Erika. Saya mau kamu cari informasi dan cari keberadaannya. Dia baru aja melakukan penyerangan terhadap Dodi. Sekarang, kalau gitu aku pamit ya. Iya, Mas Satria. Permisi. Kecolongan gue. Gawat, ternyata suster itu masih punya sampel hasil visum itu. Gue harus ambil sampel itu. Sekar. Kenapa tiba-tiba aku mikirin Sekar? Perasaan aku gak enak banget. Kemana Sekar? Baru ketinggal sebentar, kenapa udah gak ada? Sekar! 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 Aku harus cari jalan lain. Udah sadar. Gua udah pernah ngebunuh satu orang. Jadi gak ada salahnya kalau gua ngebunuh satu orang lagi untuk bikin hidup gua itu aman, tentram, damai, sentosa. Jadi benar, kamu yang udah bunuh Tia. Hidup kamu gak akan pernah tenang. Kamu harus bayar semua perbuatan kamu. Hey! Sekar, dengar ya. Nggak akan ada yang bisa nyelamatin kamu malam ini. Tidak akan ada. Dan saya jamin kamu pasti akan mati malam ini. Setelah saya beresin sampel sialan ini. Kamu nggak akan pernah bisa membunuh saya. Gua bisa ngebunuh lo sekarang juga. Tolong! Tolong berhenti saya! Tolong! Dasar perempuan gak tahu diuntung. Awas kamu ya. Saya beresin kamu nanti. Siapa yang udah berani ngakuin ini sama gua? Hah? Keluar lo, keluar! Kau berani! Siapa lo? Siapa kamu? Siapa lo?
Siapa lo kau berani? Ayo keluar! Kamu harus tanggung jawab, Dodi. Kamu harus tanggung jawab. Kamu gak akan pernah bisa kabur, Mas Dodi. Sekar! Satria. Tenang. Mas Satria. Tenang. Mas kejar Dodi, Mas. Gak usah peduliin saya, kejar Dodi, Mas. Kamu tenang aja, tapi kamu nggak apa-apa kan? Mas gak usah peduliin saya, kejar Dodi, Mas Satria. Iya, iya.